Kenapa ada apa PKB dengan PBNU? Benarkah bermusuhan? Benarkah ada rivalitas? Gimana tuh, Mas Najib? Itu udah kalau orang Jawa bilang gamblang welo-welo gitu. Sebenarnya gimana ya kalau saya bilang ya. Yang saya tahu, saya terus terang lebih banyak tahu dari sisi Gus Yahya ya dibandingkan sisi Caimin ya. Iya. Karena saya lumayan intensif lah berkomunikasi dengan beliau sebelum muktamar sampai hari-hari ini. Positioning Gus Yahya sebenarnya setahu saya itu simple dan cukup clear. Saya ingat, saya sekitar mungkin beberapa minggu sebelum muktamar, mungkin 3 minggu, 4 minggu, agak dekat lah ya. Saya ketemu di Jogja, gimana Gus, peta, kayak nyaman. Caimin gimana? Gitu. Caimin insya Allah clear lah. Terus ketemu langsung, ketemu sendiri. Waktu itu kan sempat ketemu Gus Ipul sama Caimin katanya, bertiga. Permintaan Gus Yahya kira-kira sederhana aja. Caimin, panjenengan yang penting netral. Saya nggak ingin meminta dukungan dari Caimin. Kira-kira gitu. Saya nggak perlu. Tapi saya juga berharap Caimin nggak usah mendukung sebelah. Caimin netral aja. Itu akan baik untuk semuanya. Kira-kira gitu. Mas Najib, dari versi Gus Yahya hanya minta netral Caimin. Ya. Yang terjadi nggak netral Caimin. Dari sisi menurut pandangan Gus Yahya begitu. Menurut pandangan Gus Yahya, pada waktu-waktu terakhir akhirnya berpihak. Pada awalnya memang netral. Tapi tampaknya ini setelah melihat ada gelombang dukungan kepada Kiai Said Akil dari satu faksi penting dalam politik Indonesia, lalu Caimin dan teman-teman menurut saya sekali lagi ya, kayaknya lebih ke sana. Ya. Kira-kira gitu. Itu simpelnya. Ini banyak ceritanya tapi Oke, tapi kan itu sudah selesai. Sudah selesai. Gus Yahya sudah jadi ketua PBNU. Betul. Ya. Sementara Caimin masih jadi ketum PKB, betul. Dua posisi yang sama-sama penting dan strategis. Betul. Tapi kenapa kemudian di depan publik dipertontonkan satu ketidakcocokan? Sebenarnya begini, Mas Putut, yang saya pahami ya. Kalau statement dari Gus Yahya sebenarnya agak bersifat normatif saja. Dalam artian NU dan PKB itu sudah jelas-jelas punya hubungan khusus di masa lalu karena memang yang mendirikan PKB itu NU, kira-kira kan itu. Jadi itu nggak bisa diingkari dan itu Gus Yahya sendiri dulu kan orang PKB, kira-kira kan itu ya. Betul. Nah, tapi NU, adiknya juga PKB kan? Adiknya juga PKB karena itu. Jadi tapi NU sekarang ini kira-kira di bawah kepemimpinan dia tidak akan berpihak kepada satu partai, kira-kira begitu ya, dan tidak akan menjadi alat hanya satu partai. Kita akan menjaga jarak terhadap semua partai. Tentu ada hubungan khusus dengan PKB, tapi tidak seperti yang dulu-dulu yang seolah-olah NU itu alatnya PKB, ada kesan begitu. Iya. Kan begitu. Betul. Jadi apalagi kemarin periode terakhirnya Kiai Said itu kan sekjennya kan Helmi Faisal ya, yang mantan wasekjen PKB. Dan mantan atau masih ya? Waktu itu mantan. Ya, waktu itu betul otomatis ketika. Tapi artinya itu adalah kira-kira orang pentingnya PKB yang ditaruh di sangat pentingnya di NU. Jadi otomatis semuanya NU kira-kira seperti dalam kendali PKB. Nah, inginnya Gus Yahya tidak seperti itu. Tetap spesial, kira-kira gitu ya. Tapi ya yang lain-lain juga lah. Karena yang NU itu juga ada di Golkar, ada juga di PTI, ada di Gerindra, ada di P3, macam-macam. Jadi Gus Yahya ingin mencoba kira-kira ya format baru hubungan PKB yang kita tetap spesial lah, tapi ya nggak seperti dulu yang seolah-olah dikontrol. Kira-kira gitu Mas Putut. Sebelum adu perang yang kemudian perang komentar ya, bukan perang yang lain. Iya. Itu kalau nggak salah presiden dimulai dari pemanggilan beberapa pengurus cabang NU betul. yang terlalu dekat dengan PKB. Betul. Dan kayaknya itu yang membuat Caimin mulai merasa wah ini ini bahaya nih kayaknya. Karena kan bagaimanapun konstituen PKB kan mayoritas juga kaum Nahdien. Betul Mas. Jadi memang betul itu. Jadi memang salah satu insiden yang kemudian memicu yang lain-lain itu adalah ketika Caimin membuat kira-kira acara-acara pencalonan kepresidenan dia
di kantor-kantor NU cabang. Betul. Kira-kira gitu. Iya. Itu yang jadi masalah. Jadi dia dengan pengaruhnya, dengan hubungan baiknya dengan beberapa katakanlah tokoh-tokoh NU di tingkat lokal ya, di tingkat cabang itu membuat lalu acara-acara pencalonan kepresidenannya Cak Amin di DPC. Nah, itu yang menyalahi kira-kira gitu ya. Yang dari visi Gus Yahya ini tidak boleh, nggak boleh. Jadi boleh saja orang NU berpolitik mendukung Cak Amin juga ada masalah, tapi jangan gunakan struktur NU. NU tetap menjadi rumahnya umat semuanya. Jadi yang calon PKB nanti kalau mau ke sana diterima, yang dari Golkar diterima, yang lain-lain. Jadi tetap seperti itu. Seperti kira-kira ya apa yang dilakukan di tingkat PB, kira-kira gitu. NU harus menjadi rumah bagi semuanya. Tapi kayaknya Cak Imin nggak terima tuh. Nggak terima, betul. Jadi ketika setelah melakukan itu lalu Cak Imin mulai kencang lah, kira-kira begitu. Dan memang ada beberapa orang NU Jawa Timur yang waktu itu sebenarnya di-endorse oleh Cak Imin untuk menjadi pengurus-pengurus inti di PBNU. Tapi PBNU atau PBNU? PBNU. PBNU. Yang oleh Gus Yahya tidak diberi tempat. Nah, ini yang membuat kecewa juga, Mas. Jadi karena Cak Imin meminta misalnya posisi ini yang sangat penting di PBNU harusnya dipegang oleh ini yang orangnya Cak Imin, kira-kira gitu ya, kira lebih ya. Tapi Gus Yahya enggak lah. Kalau gitu nanti saya ya nggak beda lagi dengan yang dulu, kira-kira begitu. Terus ini makin menajam saya kira karena bagaimanapun PKB-nya versi Cak Imin ya PKB ya Cak Imin ya sekarang de facto maupun de jure gitu ya. Sementara di PBNU identik dengan orang-orangnya Gus Dur. Itu gimana tuh Mas? Ya kan? Ya begitu. Jadi memang ini kemudian sepertinya 3 putrinya Gus Dur jadi ada yang jadi pengurus PBNU, ada yang di Badan Otonom ya kalau nggak salah ya. Tapi intinya ada di PBNU ada deh. Semuanya. Di keluarga PBNU. Semua putri Gus Dur masuk di 4 putri Gus Dur. Terus kemudian ada Gus Yahya sendiri sebagai ketum, orang dekat asistennya Gus Dur gitu ya. Ya kira-kira begitu. Kemudian ya muncul itulah. Jadi seolah lalu kesan itu semakin kuat lah kira-kira gitu ya. Artinya positioning Gus Yahya yang memang kredonya ketika kampanye itu adalah menghidupkan Gus Dur, kira-kira gitu ya. Jadi apa yang ingin dia lakukan selama periode kepemimpinannya itu adalah menghidupkan ide-ide Gus Dur yang kemudian waktu itu dituliskan oleh Mas Sula itu ya. Jadi kira-kira gitu, salah dalam berbagai hal ya. Yang itu kemudian salah makin kuat ketika semua putri Gus Dur masuk di dalam kepengurusan PBNU yang sekarang. Nah, belakangan lagi kemudian ketika itu tadi ya saling berbalas komentarnya sudah mulai menajam dengan Mbak Yeni gitu ya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi ini semakin kuat kesannya. Tapi itu kan sebetulnya tidak produktif buat kaum Nahdien. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Benar. Iya, memang. Terus gimana tuh cara PBNU untuk mengatasi supaya itu tidak terjadi konflik yang menajam di bawah? Gimana? Wah, itu kayaknya di luar porsi saya maksudnya. Tapi yang saya tahu sebenarnya Gus Yahya sudah melakukan beberapa upaya. Saya berkomunikasi secara personal dengan Oke Gus, penyelesaiannya. Saya udah mengirim pesan ke Imin untuk diramu lah. Jangan gegeran. Kira-kira begitu deh. Beliau mengatakan udah begitu. Tapi yang boleh nek orang gelem ya wis piye maneh. Kira-kira begitu deh. Nah, mungkin ya belum ketemu settlement-nya itu loh Mas ya. Barangkali ya, saya nggak tahu nih. Pokoknya saya pernah nanya, piye Gus? Ya Imin, ya saya coba tawarkan benar gegeran lah. Ya, gitu. Tapi ya nggak tahu nanti seperti apa respon. Bahkan ada isu, ini ada isu namanya juga gosip ya. Katanya kekuatan orang-orang Gus Dur ini mau mendongkel Cak Imin. Bener nggak tuh? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau saya itu sampai di situ saya nggak paham. Tapi dengar ya. Tapi dengar ya. Seperti Mas Putus saya dengar. Ya. Saya dengar. Cuman benar apa enggaknya saya nggak tahu.